Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar beserta tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Dinilai masih mahal, pemerintah harus segera turunkan harga beras di Merauke. Rencana pemberian gerasi secara massal oleh Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan pro kontra bagi warga Merauke. Ratusan orang mengikuti pawai budaya memeriahkan ulang tahun ke-24 Papua Barat. Berapa kilo? Harga beras di Merauke, Papua Selatan saat ini masih mahal. Dari pantauan di Pasar Wamanggu, harga beras menembus Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Pedagang beras berusaha menghabiskan stok beras yang mereka beli dengan harga lama, sekitar Rp13.000 per kilogram. Sampai dengan Rp14.000, Rp15.000 kalau menurut Ibu sendiri sebagai warga masyarakat masih tinggi apa gimana, Bu? Tinggi ya? Karena yang dari 8.000, 9.000 dia naik satu kali sampai 14, 15. Kalau Ibu punya mau ke pemerintah kira-kira harga beras yang standar itu yang murah berapa Ibu kira-kira? Kalau bisa diturunkan lagi seperti semula. Semula ya. Sekarang ini berat ya? Aduh, mas sekali apa-apa semua mahal. Oh. Warga mendesak pemerintah segera menurunkan harga beras antara Rp12.000 hingga Rp13.000 per kilogram. Kenaikan harga beras disebabkan berkurangnya pasokan akibat kemarau panjang dan penurunan produksi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Rencana Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan gerasi secara massal kepada narapidana kasus narkoba menimbulkan pro kontra bagi warga Merauke. Gerasi massal merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi kapasitas penjara dipenuhi narapidana kasus narkoba. Dipertimbangkan banget kemaslahatan dan untung ruginya buat generasi-generasi yang memang diikat betul di dalam satu istilahnya terali ya. Jadi dia disisihkan dan pembinaan khusus. Ibu Haji, secara spesifikasi, apa Anda setuju atau tidak setuju dengan rencana ini? Gimana ya, 50-50. Saya melihat kalau memang itu kemaslahatannya banyak bisa di luar dan sebenarnya harusnya sudah spesifikasi yang sudah memang bisa dilepas itu baru dilepas. Kalau yang memang masih kecanduan banget mesti harus dikurung dulu. Bagi saya ini sangat tidak sependapat. Kapan ada efek jerahnya? Sedangkan bukan main dari hasil apa yang mereka lakukan itu sudah berapa banyak, berapa ratus ribu warga Indonesia itu yang sudah kena dampak daripada perbuatan daripada pelaku kejahatan narkoba ini. Karena kita melihat jangan sampai dengan adanya gerasi massal ini maka ini bukan narkoba, peredaran narkoba semakin sedikit, maka ini semakin merajalela lagi karena berarti dia berbuat pasti akan bebas lagi. Kasus narkoba di Merauke tergolong tinggi. Dari 270.000 penghuni lembaga pemasyarakatan Merauke, 50% diantaranya narapidana kasus narkoba. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Hingga saat ini konflik Palestina-Israel belum berakhir dan ribuan warga sipil menjadi korban. Wakil Bupati Merauke, Ridwan, meminta warga tetap tenang dan beraktivitas seperti biasa. Menurut Ridwan, konflik Palestina adalah konflik politik dan tidak ada kaitannya dengan agama. Tentu di sana kita tahu bukan konflik agama, tentu politik ya ini. Kita berharap, kita berdoa saja, tidak usah bikin gerakan tambahan. Tentu negara sudah punya kebijakan yang memang harus kita ikuti. Jadi kita nggak usah frontal, demo-demo segala macam, kita sesuai dengan arahan dari pusat. Nggak ada kegiatan-kegiatan tambahan. Berdoa kemarin di Masjid Raya sudah melakukan
kunut nazilah itu untuk keselamatan saudara kita yang ada di Palestina dan daerah lain. Semua konflik yang terjadi pasti ada kepentingan baik kepentingan secara internal atau eksternal. Oleh karenanya kita sebagai umat Islam bukan hanya melihat bahwa di sana kita punya saudara. Ketika kita melihat persaudaraan ini muncul, maka kita mesti harus betul-betul menyikapi bahwa hanya doa saja yang kita bisa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan konflik yang terjadi di antara dua negara ini insyaallah secepatnya terselesaikan. Kita berharap PBB bisa turun tangan untuk mendamaikan dan semuanya bisa damai, dan kita sebagai rakyat sipil yang tidak tahu menahu terkait masalah peperangan ini bisa hidup nyaman dan tenang damai. Ridwan dan para tokoh agama di Merauke meminta warga dan khususnya umat muslim untuk berdoa agar konflik di Gaza segera berakhir. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini bertemu dengan pimpinan Sinode Gereja Kristen Indonesia dan Gereja Kemah Injil di Jayapura. Pertemuan membahas pemberdayaan masyarakat agar mandiri dan maju. Risma berjanji segera mewujudkan kebutuhan pangan dan kesejahteraan sosial di Papua. Saat ini kita meneruskan program supaya tidak terjadi lagi kelaparan di beberapa wilayah yang memang selama ini sulit untuk diakses. Oke? Bu, terkait tadi ada permintaan banyak yang dari GKI, warga GKI tadi itu. Ya, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Kenapa emang? Ya, nanti dilihat kemampuan saya, anggaran kami gimana. Tapi saya juga beberapa titik itu saya dapat sumbangan kok. Ya, jadi saya percaya kalau niat kita baik, pasti ada saja tangan-tangan Tuhan membantu kita. Saya sangat percaya. Dalam kunjungan ini, Menteri Sosial juga menyerahkan bantuan 240 ekor bibit kelinci, 440 ekor ayam, dan 3.000 ekor ikan lele. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan warga dari berbagai suku mengikuti pawai budaya memeriahkan ulang tahun ke-24 Papua Barat. Mereka mengenakan pakaian adat serta membawakan tari-tarian khas daerah masing-masing. Pawai bergerak dari lapangan Borasi dan berakhir di lapangan Stadion Sanggeng, Manokwari. Kegiatan ini bisa menjalin silaturahmi dan tali persaudaraan antar suku Papua dan Nusantara di Papua Barat. Mengapresiasi kegiatan festival budaya ini karena kita akan saling mengenal daerah yang satu dengan yang lainnya, dan insya Allah ini merupakan kekayaan bangsa. Kalau menurut kakak kegiatan ini seperti apa? Kalau menurut kakak sendiri menilai? Kalau menurut saya sudah bagus, tinggal nanti akan kita optimalkan lagi. Mungkin pada saat kita datang ya disambut dengan yang teduh-teduh lah. Kepala suku Papua Selatan dan suku Animha berharap kegiatan pawai budaya diselenggarakan setiap tahun. Tahun depan kami tuh undangan dari pemerintah. Kalau menurut Bapak sendiri kegiatan ini seperti apa? Kegiatan ini kalau saya rasa ini sebagai satu menjalin hubungan persaudaraan antara kami orang Papua dan orang non-Papua yang ada di sini, di khusus Papua juga, kita saling berkenal antara suku dari utara dan selatan, Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua. Saya dari wilayah 5 Papua, wilayah Animha, saya sangat berterima kasih. Dengan kegiatan ini saya sangat kenal banyak dengan kita punya saudara-saudara dari wilayah lain. Provinsi Papua Barat merupakan hasil pemekaran dari Provinsi Papua. Provinsi ini memiliki 7 kabupaten dan sekitar 67% berpenduduk asli Papua yang berasal dari 14 etnis atau suku. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Istri Wakil Presiden Wuri Ma'ruf dan rombongan menyempatkan mengunjungi pameran UMKM di halaman kantor Gubernur Papua Barat Daya di Kota Sorong. Wuri tertarik dengan beragam produk UMKM yang dipamerkan dan berharap UMKM di tanah Papua terus berkembang sehingga bisa meningkatkan perekonomian rakyat. Wuri sempat bertatap muka dengan salah satu perajin noken, Agusta Yesta. Ia memamerkan hasil kerajinannya tas noken asal Kabupaten Tambrau. Noken khas dari Tambrau? Oh, bahannya apa ini Mama, dari mana? Kulit kayu. Oh, kulit kayu. Aktivitas apa ini sekarang? Iya. Bikin noken kan? Iya. Setiap hari mau bikin seperti ini? Iya, setiap hari itu Mama bikin kebun, Mama bisa fotonya hari ini, bikin noken. Iya. Ambilnya di mana? Ambil di kebun, ambil di hutan. Bikin. Setiap hari bikin Mama ya? Hari itu Mama berburu, Mama bikin kebun. Pengrajin noken di Sorong, Papua Barat Daya masih harus berjuang untuk bertahan dan maju. Untuk satu noken ini harganya berapa? Kalau yang kecil ini 500, kalau yang besar 1.000. Kalau ada bantuan maka kakak membantu kasih uang untuk mengembangkan usaha gitu ya? Iya, saya sendiri untuk jual noken. Salah satu kendala adalah modal untuk mengembangkan usaha. Memajukan UMKM atau usaha mikro kecil menengah di Sorong, Papua Barat Daya membutuhkan kerja keras semua pihak, termasuk pemerintah. Mereka tidak hanya membutuhkan modal, namun juga edukasi, pelatihan, serta tentunya membuka pasar bagi produk mereka agar laku terjual. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat Daya. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Mimika, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan menggelar kegiatan festival produk UMKM dan pameran budaya. Festival dan pameran ini dilangsungkan di pelataran Geraha Emeneme Yoare dan dibuka asisten bidang perekonomian dan pembangunan pada Sekretariat Daerah Mimika, Willem Naa. Willem berharap kegiatan ini menjadi kesempatan untuk memajukan UMKM serta pekerja seni lokal sehingga bisa membangun jaringan dan memperkuat kerjasama antara seni dan UMKM. Melalui festival UKM ini kita hadirkan keanekaragaman budaya dan produk-produk yang berkualitas dari daerah kita. Dalam peralatan ini kita akan menemukan beragam kerajinan untuk kuliner Nusantara dengan berbagai kreativitas dan karya yang unggul dan persetujuan seni yang tentunya tidak kalah menuku semua kerja keras para penggiat UKM untuk diberdayakan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Mimika, dan jumlah pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Mimika ini berjumlah 130 UMKM yang ikut pada kegiatan festival ini. Sehingga kami pemerintah mengajak seluruh peserta pelaku UMKM yang hadir mari bersatu bergandeng tangan menyukseskan kegiatan festival UMKM Kabupaten Mimika. Dan juga kami mengajak kepada seluruh pelaku UMKM yang hadir pada kegiatan festival yang belum memiliki NIP, belum memiliki NPWP, belum memiliki Lokapom dan surat perizinan dan lain-lain. Berbagai produk UMKM berkualitas dipamerkan dalam ajang ini, seperti patung khas Mimika, anyaman tas dari rumput yang berasal dari suku Kamoro. Ada yang 100, ada yang 200, ada 300, ada dari 50 ke atas. Para pelaku UMKM berharap dalam pameran ini hasil karya mereka dapat laku terjual sehingga memberikan motivasi bagi para perajin untuk membuat produk yang semakin berkualitas. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah.
Satgas TNI Yonif 330 Tridharma menggelar bakti sosial dengan memberikan pelayanan kesehatan bagi warga di Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya. Di Distrik Sugapa saat ini masih banyak ditemukan penderita stunting atau kekurangan gizi. Dalam bakti sosial ini TNI memberikan susu, vitamin, dan makanan bergizi kepada 80 anak-anak di Distrik Sugapa agar mereka mendapat asupan makanan dan minuman bergizi. Bahkan anggota TNI menjemput warga dari kampung dan membawanya ke markas Yonif. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak Tentara. Kehadiran 330 ini begitu peduli dengan kami punya masyarakat dan anak-anak kami. Apalagi stunting itu merupakan program nasional dan TNI juga mengambil peran dalam hal itu. Kami sangat berharap ke depan akan terbangun satu kolaborasi antara pemerintah daerah Kabupaten Intan Jaya, baik dengan TNI maupun Polri yang bertugas di Intan Jaya, untuk bersama-sama kita rembugan menyelesaikan masalah stunting yang angkanya masih tinggi di Intan Jaya. Tentu ke depan Pak Komandan, kita harus berkolaborasi, kita harus menyamakan persepsi, kita harus mengatur langkah agar sama kita mengarah kepada tujuan yang sama untuk kemajuan generasi kita. Untuk menekan jumlah penderita stunting di Papua Tengah, dibutuhkan gerakan dan langkah nyata, salah satunya dilakukan TNI. Hari ini Satgas 330 yang sedang melaksanakan penugasan di Intan Jaya melaksanakan program TNI AD Peduli Stunting. Maka kegiatan ini kita lihat kita bagikan variasi makanan untuk tambahan nutrisi yang mendukung tumbuh kembang anak-anak di Intan Jaya. Kita bagikan kepada semua anak-anak yang ada di Intan Jaya, kemudian kita ukur berat badan dan tinggi badannya sebagai data awal. Apakah tumbuh kembang anak di usianya sudah sesuai dengan usia yang bersangkutan, khususnya berat dan tinggi badan. Ini antusiasme warga dan anak-anak di Intan Jaya menghadiri kegiatan TNI AD Peduli Stunting ini. Selain makanan bergizi, warga di Distrik Sugapa juga mendapatkan sembako yang terdiri dari beras, telur, minyak goreng, dan mie instan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Intan Jaya, Papua Tengah. Bank Indonesia melakukan sosialisasi rupiah kepada prajurit Koarmada 3 untuk menguatkan mata uang rupiah. Kegiatan ekspedisi rupiah berdaulat ini dilakukan Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut. Melalui Koarmada 3, mata uang rupiah ini nantinya akan disosialisasikan prajurit TNI hingga ke pelosok daerah dan pulau terpencil yang sulit dijangkau. Udah kumal, Pak. Ada lusuh, kumal, sampai terakhir itu busuk, Pak. Di Banda kemarin itu udah kayak busuk, Pak. Jadi artinya udah apa ya, udah kayak berdaki. Kan dari tangan ke tangan, karena Bapak bilang tadi di laut kan? Iya. Laut, itu kita ganti. Masak itu. Nanti ada beberapa pulau lagi itu akan ketemu banyak lagi. Tapi juga kalau misalkan ada kejadian kebakaran itu, Pak, asal dibawa saja ke sini, bisa kami satu-satukan, Pak. Kemudian masih 3/4 kami akan ganti itu, Pak. Kemarin yang di Solo. Sosialisasi rupiah bagi prajurit Koarmada 3 yang dilakukan Bank Indonesia sangat bermanfaat dan prajurit TNI wajib mensosialisasikannya kepada keluarga dan kerabat. Bank Indonesia dan Koarmada 3 akan melakukan ekspedisi penguatan rupiah ke sejumlah pulau dan pesisir di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyambe.
segera memulai